Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian keutamaannya ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi, hadis hasan ini, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang paling dicintai Allah yang dikerjakan Bani Adam pada hari raya kurban Idul Adha selain mengalirkan darah. Maksudnya adalah berkurban. Kelak pada hari kiamat, binatang kurban itu akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah yang dialirkan itu akan lebih dulu jatuh di hadapan Allah sebelum jatuh ke bumi. Maka dari itu perbaguskanlah pengaliran darahnya. Jadi kalau menyembelih sebaik mungkin, ya, pisaunya yang setajam mungkin. Kalau bisa sekali seret sudah putus, biar tidak. Iya kan kadang-kadang kita kasihan tuh Pak, wis kambing misalkan ya, dirobohkan, dibuantin, terus pas nyembelih dia dadat gini, ketul anunya apa namanya, itu kan kasihan ya. Jadi yang paling disukai itu adalah menyembelih dengan sebaik-baiknya, ya, pisaunya tajam, kalau bisa sekali seret sudah, ya, seperti itu. Tapi kalaupun misalkan tidak ada ya tidak apa-apa, 2 kali seret gitu ya, seperti itu. Baik, kemudian ditanyakan kepada beliau tentang kurban, ya, beliau menjawab, ya, ia adalah sunnah bapak kalian Ibrahim, ya. Mereka bertanya lagi, keutamaan apa yang bisa kami raih dengannya? Ya. Beliau menjawab, setiap helai rambutnya itu dinilai 1 kebaikan. Mereka bertanya, bagaimana kalau kambing itu berbulu wol? Beliau menjawab, setiap rambut yang ada pada bulu wol itu akan dinilai kebaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan At-Tirmizi, ya, derajatnya hasan, ya. Jadi 1 binatang yang disembelih itu nanti 1 helai bulunya, rambutnya itu 1 kebaikan. Ambil saja kupingnya, 1 saja sebelah kanan, kambing etawa, hitung berapa itu jumlahnya. Ada dihitung Mbak ya, pakai pembesar. 1, 2, 3. Ya, kalau sudah kalikan 2 kan sama kuping yang sebelah kiri ya. Sekarang kakinya 1 saja dihitung. Nanti kalikan 4 ya. Kakinya kan 4 Pak ya. Nah, itu saya yakin kewalahan itu ya, hitung rambutnya itu ya. Wis yang paling pinter matematika lah, yang paling cerdas suruh ngitung itu. Ampun nanti ya. Menunjukkan maksudnya pahala orang kurban itu sangat besar sekali. Qul, katakan Muhammad, inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ya, nusukku, ya, ibadahku itu maksudnya kurbanku, ya, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil alamin. Jadi kurban ini harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika kurban ini ditujukan untuk berhala, untuk setan, untuk Nyi Roro Kidul, dilempar ke laut selatan, dibawa ke Gunung Merapi dan sebagainya, nah itulah kesyirikan. Ya, syirik besar itu, ya. Kalau sampai seseorang menyembelih hewan untuk jin, untuk berhala, untuk, ya, penunggu gunung, lautan dan sebagainya, maka dia syirik besar dan itu membatalkan keislamannya. Sama seperti orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di antara hikmah, ya, yang terkandung di dalam sunnah berkurban ini adalah yaitu sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban ini sebagai sarana untuk takarrub kepada Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban itu tadi sebagaimana dikatakan dalam hadis, tidak ada yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha, hari raya kurban itu, daripada menyembelih hewan kurban. Ya, maka ketika hari itu orang menyembelih hewan kurban, dia melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan amal yang paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu
wa taala, ya. Begitu. Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkorbanlah, ya. Surat Al-Kautsar, ya. Kemudian juga firman Allah, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Surat Al-An'am ayat 162, ya. Jadi nusuk dalam ayat ini adalah berkurban, ya. Kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Dan ini mewakili semua ini, Pak. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, ya. Jadi kita melakukan aktivitas itu, Pak, harus karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kemudian yang berikutnya yaitu hikmah daripada kurban ini menghidupkan sunnah imamnya para ahli tauhid. Imamnya para ahli tauhid itu siapa? Nabi Ibrahim. Gelarnya beliau ini Khalilullah, kekasih Allah, sama dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian beliau ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena putranya dua, Ismail dan Ishak. Ismail ini kemudian nanti dari Nabi Ismail ini Nabi Muhammad SAW. Yang lain Ishak, dari Ishak, ya. Yusuf, Ayub dan lain sebagainya itu, ya. Jadi bapaknya para nabi. Kemudian Imamul Muwahhidin. Nabi Ibrahim itu pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Jadi pada masa beliau ini orang semua musyrik, nyembah berhala. Beliau sendirian, masih muda waktu itu, menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Sehingga ketika orang-orang musyrik itu mau beribadah, mau menyembah Tuhan-Tuhannya itu, kaget mereka, terkejut. Ya, amazing katanya. Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Lu Tuhannya hancur, ya. Siapa yang menghancurkan Tuhan? Celaka ini, Tuhan-Tuhan kita hancur, ya apa gitu? Bukan, ya tak? Ya. Terus bingung mereka ini. Ada satu orang yang bilang, saya tahu ini, ada seorang pemuda yang sangat benci dengan Tuhan-Tuhan kita ini, Ibrahim namanya, ya. Jadi Nabi Ibrahim ini pemimpinnya orang yang bertauhid, putra-putranya, keluarganya semua bertauhid, ya. Dan permintaannya bukan satu, maksudnya permintaan Nabi Ibrahim itu adalah minta agar dikaruniakan anak yang soleh, itu saja. Kalau soleh berarti nanti tekun ibadahnya, akidahnya lurus, ya toh. Kemudian dia juga berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada. Pokoknya kalau soleh itu baik, maksudnya, ya, baik. Ya, kemarin sudah saya pernah saya sampaikan, minimal orang soleh itu 3. Satu, dia tidak syirik kepada Allah, bertauhid, ya, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, dia melaksanakan perintah-perintah Allah yang wajib, ya. Dan yang ketiga adalah menjauhi dosa-dosa besar. Sudah, kalau orang dia tidak syirik, dia mengerjakan perintah Allah yang wajib, ya toh, kemudian dosa-dosa besar dia jauhi. Nah, itu sudah termasuk orang saleh dia ini, ya. Kalau dosa-dosa kecil kan bukan boleh, maksudnya kita tidak bisa menghindari itu, ya. Tidak bisa kan, manusia tempatnya salah dan lupa, gitu, ya. Baik, menghidupkan sunnah imamnya para ahli tauhid yaitu Ibrahim Khalilullah alaihissalam. Karena Allah telah mewahyukan kepadanya agar menyembelih putranya Ismail alaihissalam yang pada akhirnya Allah ganti dengan seekor domba yang besar, seekor kambing. Allah berfirman, "Wafadainahu bidzibhin azim." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Itu dalam surat As-Saffat ayat 107. Nabi Ibrahim ini ujiannya kan berat, Pak. Ya, enggak punya anak, ya, lama sekali. Baru setelah punya anak, baru melahirkan. Kan di Palestina tempatnya awalnya kan. Hajar dan Ismail itu. Kemudian sama Allah disuruh letakkan di lembah Baka di Mekah, Arab Saudi, yang pada waktu itu tidak ada seorang penduduk, tidak ada satu tanaman pun, tidak ada rumah, ditinggal di padang pasir yang luas. Jenengan mentolo misalnya, istri baru melahirkan, anak masih bayi, kemudian suruh letakkan. Sampai kan sarankan, ini perintah Tuhanmu wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak bisa ngomong. Ya mungkin hatinya
apa Pak, galau mungkin ya, Kak mentolo gitu ya. Apakah ini perintah dari Allah? Diam. Sampai yang ketiga, iya ini perintah Allah. Kalau ini perintah Allah, tinggalkan kami. Allah tidak akan membiarkan hambanya. Kalau perintah Allah, yakin betul ini, ya. Nah, itu ujian pertama, berat kan Pak ya. Nanti ujian keduanya sudah besar, lucu-lucunya biasa diajak kerja, disuruh sembelih ini. Ya, disuruh nyembelih anak. Nabi Ibrahim itu bukan tidak cinta sama Ismail, sangat cinta kepada Ismail. Tapi Nabi Ibrahim juga cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihadapkan ujian ini, lebih cinta kepada Allah dengan mentaati perintahnya atau lebih berat cintanya kepada Nabi Ismail. Berikutnya adalah tanda kelapangan jiwa dan kedermawanan kepada keluarga pada hari raya kurban, ya. Dan juga menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Jadi kalau seorang itu di hari raya kurban itu dia berkurban, ya paling 2,5 juta 3 juta misalkan ya kalau mampu ya, itu tanda apa? Kelapangan jiwanya dan kedermawanannya pada keluarga di hari raya itu loh, ya. Maksudnya wak teri, terus wak klotok, terus sekali-kali makan sapi kambing guling dan sebagainya ya. Seperti itu. Pokoknya begitu ya. Dan juga menebarkan kasih sayang kepada fakir miskin. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya yang telah menjinakkan binatang ternak kepada kita. Ya. Allah berfirman, "Fakulu minha wa'atimul qani awal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun." La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Maka makanlah sebagiannya kurban itu, dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, maksudnya yang tidak minta-minta, dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kalianlah yang dapat mencapainya. Ya. Jadi ini dalil juga Al-Had 36-37 bahwasanya daging kurban itu sama Allah disuruh makan, maka makanlah sebagiannya. Kok kita dulu sering mendengar orang yang kurban tidak boleh makan daging kurban. Nah, begitu Pak ya? Ya, gitu ya. Jadi ini ayat ya. Jadi kalau ayat tidak bisa, tapi katanya profesor ini, katanya kiai, tidak bisa. Ya. Ini ayat Al-Quran. Maka makanlah sebagiannya dan beri makanlah orang yang rela, yang tidak meminta-minta, ya. Dan orang yang meminta, ya. Sehingga kurban itu nanti boleh keluarganya, ya. Kemudian disimpan untuk hadiah mungkin saudara-saudaranya meskipun kaya. Kemudian boleh juga diberikan yang sepertiganya kepada orang-orang fakir, miskin dan yang membutuhkan. Ustadz, misalkan saya tidak mau, tak berikan semuanya kepada, ya tidak apa-apa. Ya. Yang jadi masalah itu ketika mengharamkan atau melarang orang yang kurban memakan daging kurban. Tidak boleh ya. Nah, itu malah bertentangan dengan ayat, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua di sini adalah bahwasanya yang sampai kepada Allah itu bukan darah kurban, bukan daging kurban, ya, tetapi ketakwaanmu, ketakwaan kalianlah, ya, yang akan dapat mencapainya. Ini kurban diperintahkan Allah. Allah sudah berikan kepada saya nikmat yang banyak, rumah, kendaraan, anak, istri. Allah berikan banyak. Allah suruh kita berkurban.